Ya, ada berita apa si Luhut Binsar Panjaitan LBP, Pak LBP diwawancarai Rocky Gerung di channelnya Rocky Gerung yang baru. Kemudian Gibran bin Pak Jokowi mengunjungi Rocky Gerung. Ini masing-masing pendukung bisa cemburu, bisa marah, bisa menuduh macam-macam ya. Tapi kalau saya pribadi, karena concern saya itu untuk melaksanakan, mengikhtiarkan doa Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, ya Allah rukunkanlah umat Nabi Muhammad SAW, rukunkanlah bangsa Indonesia pada khususnya. Ya, berita ini sangat menggembirakan saya gitu. Dulu juga ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung di pemerintahan dan Pak Prabowo menerima itu, saya juga gembira gitu. Karena ya posisi dan oposisi itu berdebat, berargumen itu hampir selalu disertai dengan sentimen gitu. Hampir selalu terjebak menjadi permusuhan, menjadi kebencian gitu. Dan perlu di dua belah pihak itu melakukan silaturahim seperti yang dilakukan Pak LBP dan Bung Rocky Gerung itu, untuk menurunkan tensi lah. Meskipun tentu saja banyak juga yang nggak suka ya, yang baik pihak posisi maupun oposisi, yang nggak suka, yang curiga macam-macam itu, marah-marah itu. Nah, itu kalau bagi saya kelompok seperti itu kelompok yang marah-marah, nggak suka, kemudian melontarkan begini dan begitu yang negatif itu memang benar-benar sudah terjebak bahwa koordinat posisi dan oposisi itu dimaknai sebagai permusuhan, sebagai saling menebarkan kebencian. Nah, itu bukan lagi berniat untuk membangun peradaban, bukan lagi untuk check and balancing gitu. Tapi udah ya, dan banyak kan seperti itu, dan bahkan ya ada channelnya Profesor Dokter itu ya masih begitu. Dan ya kalau kita melihat ya LBP maupun Rocky Gerung kan sama-sama temennya Gus Dur kan. Jadi ya Gus Dur kan orangnya selalu memikirkan bangsa Indonesia, kepentingan seorang negarawan yang luar biasa lah, seperti Bung Karno, seperti Pak Harto kan itu. Dan Rocky Gerung maupun LBP kan ya lingkar pertemanan Gus Dur, sama dengan Pak Mahfud MD gitu. Jadi orang-orang yang menjadi lingkar pertemanannya Gus Dur itu ya memang bisa dibilang ya ada miripnya dengan Gus Dur, yaitu di atas segalanya itu apa yang mereka lakukan, mau menjadi posisi atau menjadi oposisi, itu tentu dalam rangka untuk kebaikan bangsa ini, dalam rangka untuk membangun peradaban umat Rasulullah yang ada di Indonesia ini pada khususnya gitu. Dan ya ada juga yang teringat si Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani kan juga ada dalam lingkar pertemanan Gus Dur itu. Nah, kenapa teringat Ahmad Dhani? Karena koordinat menjadi oposisinya Ahmad Dhani maupun Rocky Gerung itu kan ya ada miripnya, yaitu mula-mula diserang oleh para pendukung pemerintah gitu. Kemudian mungkin sentimennya, emosinya kena gitu. Terus jadi oposisi. Ini Rocky Gerung sendiri kan mengakui di podcastnya Pak Jaya Suprana itu, asal mula dia menjadi oposisi pemerintahan Pak Jokowi. Ya bayangkan tuh, filosof yang secerdas dan yang sehebat Rocky Gerung pun bisa kena mental juga. Jadi mengkritisi pemerintah itu asalnya karena pada dikeroyok di Twitter oleh para pendukungnya Pak Jokowi. Kalau sekarang kan Rocky Gerung udah nggak punya Twitter ya, Twitternya dulu dihack atau apa, sekarang kayaknya belum bikin lagi. Ya ini pengen menggambarkan betapa niat baik semula, yaitu menempatkan diri sebagai kebetulan sebagai posisi atau sebagai
oposisi, untuk membangun peradaban, untuk mewujudkan, mengusahakan terwujudnya cita-cita apa itu proklamasi kemerdekaan. Ada kalanya itu di tengah jalan ya bisa belok, bisa berubah, mungkin karena kepentingan, mungkin terus menjadi ya, kalau karena kepentingan ya mungkin terus jadi korupsi macam-macam, mungkin karena baperan terus menjadi emosi, menjadi apa antipati, menjadi kebencian, dan itu ya semuanya kan sebenarnya bikin orang cepat kena penyakit stroke apa-apa. Jadi nah oleh karena itu saya maknai ya pertemuan LBP dengan Rocky Gerung itu dan juga Mas Gibran itu ya bagi saya ini apa itu paling sedikit itu menurunkan tensi permusuhan gitu. Bagi kita orang yang waras yang menempatkan diri sebagai posisi atau oposisi dalam kerangka untuk kepentingan umat Rasulullah, tentu saja kita gembira gitu. Tapi kalau orang udah membabi buta, pokoknya asal bukan Pak Jokowi atau sebaliknya asal Pak Jokowi, ya itu kalau udah kayak gitu ya udah sarap itu, udah sakit hatinya. Padahal orang yang selamat menghadap pada Tuhan ini ilaman atallaha biqalbin salim, yang husnul khatimah beneran itu ya harus menghadap Tuhan dalam keadaan hati yang selamat, selamat dari kebencian, dari prasangka buruk, dari permusuhan, dan yang lain-lain gitu, dari kesombongan, dari iri dengki itu ya, termasuk dalam urusan ini, urusan politik ini. Dan ya saya kan posisi saya, perspektif saya karena saya pengasuh pesantren, meskipun pesantren saya bukan pesantren besar ya, pesantren kampung aja lah, kecil-kecilan. Ya itu tadi tujuannya itu ya mengikhtiarkan terwujudnya doa Allahumma arham, Allahumma aslih, Allahumma farrij umat Sayyidina Muhammad SAW itu semua gitu. Ya Allah sayangilah, ya Allah rukunkanlah, ya Allah bahagiakanlah umat Rasulullah. Dalam konteks ini terutama ya bangsa Indonesia gitu. Jadi apa saja yang memberikan sinyal untuk terwujudnya hal itu ya saya syukuri. Apa saja yang memberikan sinyal untuk merusak hal itu ya saya prihatini gitu. Dan nggak ada tujuan-tujuan lain, karena kadang-kadang ada komentar juga, oh ini selamat, mudah-mudahan segera diangkat menjadi komisaris. Mudah-mudahan wah cuma cari cuan. Enggak pernah. Dan ya bisa dicek lah, pesantren saya itu berkali-kali selama pemerintahan mulai dari kan tahun 2000 ya mulai aktif pesantren saya. Mulai dari zaman Gus Dur sampai Bu Mega, sampai Pak SBY, sampai sekarang Pak Jokowi, itu ya nggak pernah mengajukan permintaan bantuan itu. Dan entah berapa kali itu ditawari untuk mendapat bantuan, dan bukan hanya ratusan tapi angkanya udah M lah gitu. Di masa pemerintahan Pak Jokowi pun beberapa kali juga saya ditawari untuk menerima bantuan. Yang terakhir itu yang Ramadan kemarin ada orang partai juga, ini ada dana pemerintah 4,5 M, bisa Pak Kiai kalau berkenan bisa diterima gini untuk membangun. Saya bilang ya pesantren saya kan pesantren kecil loh dan nggak butuh banyak biaya loh, ya, bisa dialihkan ke pesantren lain yang membutuhkan biaya. Dan saya kan bisa cari duit dengan bikin lagu, dengan melukis, dengan nulis buku, dengan menjadi konsultan bisnis. Beberapa teman pebisnis ya kadang-kadang ya itu jadi jalan Allah untuk memberi saya rezeki, dan itu cukup ya. Saya kan nggak ada ekspektasi cara hidup harus begini harus begitu kan, nggak banyak keinginan. Jadi itu ya nothing, tulus saja saya itu. Jadi ya mari kita selalu menjaga posisi hati kita itu, apapun pilihan kita, apakah ini oh ya ini jadi ingat ya. Nah karena itu dari dialognya Pak LBP dengan Pak Rocky Gerung itu, saya menemukan satu lagi bukti bahwa kadang-kadang oposisi itu lebih
lebih didasarkan pada halu daripada kepada data. Ini di situ Rocky Gerung juga ngakui kan itu. Nah ini Pak LBB kan datanya lengkap ya, itu sementara Pak Rocky Gerung kan datanya ya meraba-raba. Nah, dan saking halunya kadang-kadang juga udah nggak masuk akal gitu. Ya udah nggak masuk akal sampai ada istilah, oh terjadi Islamofobia. Lu Islamofobia gimana? Pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini kan umat Islam yang paling banyak menerima manfaatnya. Coba apa itu, lihat itu pondok-pondok pesantren itu dibangun, Institut Agama Islam, Universitas Islam dibangun dan seterusnya, haji disubsidi. Wah, dimanjakan ya menurut saya itu. Dan apa itu dari segi misalnya pembagian jabatan macam-macam ya, umat Islam itu luar biasa bandingkan dengan zaman Pak Harto. Wah, dikuyok-kuyok kan. Jangan bandingkan juga dengan zamannya Pak SBY yang dapat angin malah kelompok radikal lah dulu itu. Ya, sekarang itu umat Islam itu menurut saya sudah sangat diperhatikan, sudah sangat dimanja oleh pemerintah. Nah ini berangkat dari kadang-kadang itu tadi, menjadi oposisi didasarkan pada berbasis pada halusinasi, bukan pada fakta dan data ya, akibatnya aneh-aneh kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga di negara berkembang untuk menjadi oposisi itu ya cari data tidak mudah loh. Beda dengan misalnya oposisi di negara-negara yang udah lama berdemokrasi ya, itu basis datanya atau akses datanya itu mereka kuat gitu. Kadang-kadang di negara berkembang ya oposisi itu ya bekalnya cuma hoak. Meyakinkan masyarakat dengan hoak itu. Kadang-kadang gitu. Ya udah gitu aja ya. Oke.